Oke, halo guys, welcome back to my channel. Welcome to Giga Karo Channel. Selamat datang lagi di channel gua. Oke. Kali ini gua akan bahas kembali aerodinamika seperti biasa, ya. Aerodinamika, dan gua belakangan ini lagi dan akan fokus untuk pembahasan aerodinamika mobil F1. Dan ini di sini di depan kalian terdapat sebuah mobil F1 ikonik yang sangat tenar di Formula 1, yaitu tim Mercedes AMG. Mercedes AMG Formula 1 Team dengan kode bodi W14 atau W14. Dan ini adalah mobil F1 Mercedes tahun 2023. Jadi ini adalah bentuk dan spesifikasi mobil Mercedes tahun 2023 tahun ini. Dan lagi-lagi gue akan kasih spill di awal. Ini adalah spek yang pertama. Ini adalah spek launching. Dan Mercedes telah mengubah bentuk konsep sidepodnya. Sidepod kita pasti sudah kenal, yang sangat ikonik. Persis nasibnya sama seperti Ferrari, yaitu mempunyai konsep yang sangat berbeda dari tim-tim yang lain, dan sudah dikembangkan dari tahun 2022 dan telah dipakai 1,5 tahun di awal musim ini. Dan ini adalah spek launchingnya. Dan di spek launchingnya dan 1,5 tahun tersebut, Mercedes menggunakan konsep yang mereka buat sendiri. Konsep sidepodnya, konsep apa itu? Dan nanti kita akan kasih tahu. Nanti gue akan perlihatkan. Dan ini gue sudah siapkan beberapa foto-fotonya. Dan ini adalah Mercedes AMG tahun 2023 dengan kode bodi W14. Bagaimana dengan aerodinamikanya? Let's go to the aerodinamika. Oke. Gue akan mulai pembahasan singkat dulu ya. Jadi Mercedes mempunyai bentuk sidepod yang unik, yang satu nasib ya, dalam tanda kutip satu nasib dengan Ferrari, dengan sidepod khas mereka yang berbeda dengan tim-tim lain yang memakai sidepod downwash. Mercedes mengeluarkan spek tersendiri mereka, konsep tersendiri mereka, pokoknya persis seperti apa yang dilakukan Ferrari, yaitu Mercedes memperkenalkan di tahun 2022 dan sampai di 2023, di awal seperempat musim tahun ini, Mercedes memakai bentuk sidepod yang mereka kembangkan sendiri, yaitu sidepod jenis zero pod, yaitu zero yang artinya 0 ya. Maksud kita di sini adalah sidepod yang bentuknya ramping ya, hampir tidak terlihat gitu. Ada, cuman dia bentuknya sangat ramping, sangat kecil. Tidak seperti tim-tim lain yang sidepodnya berbentuk gemuk ke samping. Sidepod Mercedes dia memiliki ramping seperti di gambar sini. Di sebelah sini ini adalah lubang untuk sidepodnya. Sidepod Mercedes memiliki sangat ramping dan sangat kecil, dan dia sangat tipis ya. Jadi tidak seperti tim-tim lain yang gemuk, wide body, struktur bodinya. Sementara Mercedes di sini dengan konsep zero podnya, mereka membuat 180 derajat dengan tim-tim lain, yaitu dengan menggerampingkan bodi mereka dan membuat sebuah konsep baru yang bernama zero pod. Kalau Mercedes zero pod, kalau Ferrari dengan sidepod kolamnya ya. Jadi sidepod zero pod ini sangat
dipakai dan sangat-sangat disukai oleh Mercedes selama satu setengah tahun tersebut. Dan setpot tersebut telah berganti dengan model downwash seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk setpot model terbaru dari Mercedes dengan W14 dengan spek B, sama seperti Ferrari yang setelah mengganti setpotnya menjadi downwash dari spek zero pot menjadi downwash di GP Monaco di tahun ini, di sekitar bulan mungkin April Mei mungkin, kurang lebih sekitar itu, tahun 2023. Dan ini adalah bentuk setpotnya, dan ini hal-hal unik karena bentuk body ramping di Mercedes itu sangat kental, dan mereka sudah memakainya konsep tersebut body ramping dari tahun 2018 dan menjadikan Mercedes menjadi mobil paling ramping dan paling kecil ketimbang tim-tim lainnya yang wide body. Dan model ini sangat tenar, dan sama seperti Ferrari, pasti ada banyak hal yang menjadi kelemahan dari setpot, kecuali setpot downwash ya. Karena di era ground effect, model setpot downwash sangat memberikan keuntungan yang sangat baik untuk bagi mobil. Dalam hal ini adalah keseimbangan konsistensi downforce. Dan bagi tim yang tidak memakai itu, dalam kasarnya, dalam tanda kutip, sangat susah untuk dapatkan poin di race, dan sangat riskan dan sangat susah untuk dibaca pergerakannya seperti itu. Dan Mercedes say goodbye to zero pot, dan mereka mengambil konsep dari downwash. Selama 1,5 musim mereka mencintai konsep tersebut, dan mereka sampai sekarang setengah tahun ini telah memakai setpot bentuk downwash tersebut. Dan oke, kita akan masuk ke pembahasan aerodinamikanya. Seperti biasa, gue akan bahas ini karena ini adalah full part weekend. Kita akan membahas Mercedes F1, dan nanti akan seperti biasa gue akan jadikan 2 part pertama dan part kedua. Part pertama ini gue akan di hari Sabtu, dan part 2 di hari Minggu. Part pertama ini gue akan bahas untuk bagian depan dan samping, dan seperti biasa di part 2 kita akan bahas bagian belakang dan detailnya. Dan detail di sini gue akan bahas detail untuk zero potnya tersebut aerodinamiknya. Dan nanti kan sekilas kita akan bahas di bagian samping. So let's go, kita ke bagian depan. So oke, kita akan masuk ke pembahasan aerodinamikanya. Seperti biasa gue akan bahas aerodinamika di bagian depan. Sebentar, gue akan siapkan fotonya dulu. Bagian depan, saya sudah mempunyai banyak fotonya di sini. Dan oke, kita akan masuk ke bagian depan. Di bagian depan sini, seperti biasa, F1 mempunyai front wing Seperti biasa, gue akan bahas singkat saja. Sini ada front wing dengan biasa. Di sini ada nose tip, ini ada main plane dan end plate. Nose tipnya dia menempel di bagian permukaan pada end plate yang pertama Ini adalah dia nose tipnya memegang pada bagian end plate-nya ini. Dan di sini terdapat nose duct untuk ini untuk seperti pengaliran angin untuk ke kabin driver sini gitu. Dan ini nose tip-nya menempel di pada bagian end plate-nya. Jadi tidak menempel pada main plane pertama seperti di video-video kemarin. Dan di sini seperti biasa ada wheel cover,
ada wishbone atas suspensi, dan ini wishbone belakang bawah. Dan di sini terdapat, sebentar saya akan zoom dulu. Di sini dia terdapat di sini tadi nose tip, front wing dibagi dengan main plane, dan di sini ada end plate-nya bagian ujung. Di sini ada wishbone atas suspensi, wishbone bawah, dan di sini dia terdapat apa ini? Ini seperti sayap. Kalau kita lihat dari samping, sebentar. Nah ini bisa kita lihat dari samping. Sebentar. Gua akan cari gambarnya dulu. Nah, yang bagian sini, ini dia merupakan sebuah set impact structure bagian atas. Nah, yang ini adalah set impact structure bagian atas. Dia sangat menonjol, dia sangat terlihat karena memang ini tidak bisa termasukkan atau terlindungi di dalam set pot yang gemuk ya. Karena set pot gemuk, karena set impact structure ini jarang kita lihat karena dia terus sembunyi di dalam bagian set pot ya. Jadi di bagian sini ini dia adalah set impact structure bagian atas, dan yang sini terdapat set impact structure atau disingkat SIS ya bagian bawah. Jadi untuk menjaga impact dari samping gitu. Kalau kita lihat dari samping di sini bentuknya seperti ini, dia seperti sayap ya, sayap yang besar. Di sini set impact structure, dan lainnya di sini biasa terdapat spion, dan di sini ada fairing atau seperti apa ya, seperti winglet ya, winglet fairing gitu, untuk mengarahkan angin spesifik ini ke arah luar kalau nggak salah. Ini mengarahkan angin keluar begini. Dan di sini nih terdapat halo mobil, dan ini ada roll hoop, ini ada kamera, dan di sini ada rear wing belakang. Oke, kita akan masuk ke bagian aerodinamikanya. Bagian aerodinamika sini di bagian front wing, Mercedes membuatnya seperti merata ya. Dia bentuknya seperti rata begini. Sebentar. Dia shape-nya bentuknya seperti ini. Nah, dia merata bagian atas, lalu dia akan cekung turun ke bawah. Untuk biasa yang bagian cekung bawah ini untuk menimbulkan outwash ke samping ya, outwash ke samping ini. Dan ya, merata seperti ini. Dia Mercedes membuatnya agar aliran udara tersebut merata, bagiannya naik ke atas set pot semua. Dan di bagian bawah sini dia mengarahkan untuk ke bagian apa namanya, bagian luar mobil atau outwash. Dan ya, di bagian sini terdapat detail ya. Sebentar, terdapat detail di sini. Di bagian bawah sini terdapat detail yang cukup terbuka. Yang ini, sebentar, yang ini dia cukup terbuka dengan antara end plate bagian sini dengan main plane sini. Dia cukup terbuka untuk memberikan asupan aliran udara tersebut ke bawah mobil ini, ke bawah leading edge tersebut, ke underfloor. Kita tahu angin juga didistribusikan ke bagian bawah mobil untuk ground effect tersebut. Karena pada bagian main plane-nya ini dia sangat rata, bukan rata ya, dia tinggi menyeluruh, yang mengakibatkan otomatis aliran udara tersebut naik semua ke bagian atas set pot di sini, ke atas mobil. Jadi untuk menjaga konsistensi udara tersebut, Mercedes membuka main plane yang pertama dengan end plate yang pertama ini
dibuat celah terbuka seperti ini untuk memasukkan udara tersebut ke bagian underfloor sini, seperti itu. Dan ya, kita kembali lagi di sini, dan di sini terdapat leading edge ya. Jadi tadi yang masuk ke sini, masuk ke dalam leading edge tersebut dialirkan ke bawah, underfloor lah ya, underfloor dan atas floor. Yang di sebelah sini, yang bagian atas tinggi sini, dia mengalirkan udara ke atas setpotnya. Jadi terbang ke atas, full terbang ke atas, dan di bagian bawah sini dia mengarahkan spesifik udara tersebut ke ke bagian floor, bagian underfloor dan bagian atas floornya, seperti itu tersebut. Dan di sini terdapat brake duct yang juga menerima angin dari front wing tersebut. Dan ya, seperti itu. Dan kita lihat di sini terdapat, oke, ini bagian samping ya. Jadi kita akan masuk ke bagian samping. Dan seperti itu untuk bagian depan. Ya, sudah tidak lagi seperti biasa ya. Jadi angin banyak yang di Mercedes ingin mengkonsistensikan udara tersebut naik semua ke bagian atas sidepod, ke bagian atas mobil. Tapi juga Mercedes membuka sedikit celah antara gap main plane dan end plate-nya agar membuat udara tersebut dialirkan juga ke bawah mobilnya, seperti itu. Oke, bagian depan sudah, kita akan masuk ke bagian samping. Let's go. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah bagian sampingnya ya. Tadi kita sudah lihat sekilas. Ini adalah bagian sampingnya dari Mercedes W14, Mercedes AMG tahun 2023. Dan gue akan perlihatkan shape utamanya ya. Jadi shape utama dari Mercedes set zero pot ini, dia seperti ini. Dia cukup ramping setpotnya, dan seperti ini. Maaf, gue akan ganti warna dulu. Shape utama dari samping, dia bentuknya seperti ini. Ini tadi adalah set impact structure ya, dan di sini ada fairing wing, dan di bawah juga ada winglet. Dan di sini gue akan bahas bentuk shape utama dari Mercedes W14 adalah seperti ini. Nah, dia berbentuk seperti vertikal begini ya, bentuk seperti vertikal begini. Nah, dengan vertikal seperti itu, dia menimbulkan seperti ini. Nah, dia bentuknya vertikal memanjang ke bawah, jadi bukan ke samping. Kalau tim lain kan dia seperti ini bentuknya. Jadi set impact structure ini bentuknya seperti ini. Sebentar. Jadi bentuknya melebar ke samping. Dia bentuknya seperti ini kan. Nah, baru ke belakang gini. Nah, ke belakang gitu. Seperti itu kurang lebih. Sedangkan Mercedes dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi ketahuan sekali ya perbedaannya antara zero pot dengan setpot yang ramping dengan setpot yang gemuk. Kalau setpot ramping dia bentuknya seperti ini, dia ini lubangnya. Kalau setpot gemuk dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi ketahuan sekali perbedaannya antara zero pot dengan setpot yang gemuk ya. Dan kita kembali lagi ke setpot ini, bagian samping. Jadi shape utamanya dia ada seperti ini. Untuk setpot ini gue akan bahas di detail. Kita akan lihat apa saja sih yang ada di samping gitu ya. Kita akan bahas di detail. Jadi stay tune di video gue. Di besok gue akan bahas detailnya khusus untuk setpotnya ini. So, bagian samping terdapat apa saja? Yang pertama, seperti biasa tadi sudah gue jelaskan, ada sis ini, ada sis, terus ini ada leading
ada leading edge, dan ini adalah separator ya. Dia separator untuk menaikkan, yang seperti minggu lalu kita sudah bahas. Di minggu lalu gue sudah bahas ini. Dia untuk berfungsi untuk membocorkan airflow udara yang dari underfloor tersebut agar bisa didistribusikan naik ke atas begitu. So untuk lengkapnya ada di video gue kemarin itu untuk tentang underfloor F1 ground effect tersebut. Dan di sini terdapat set pot tersebut. Maaf, seperti ini bentuknya. Shape-nya seperti ini kurang lebih. Untuk detailnya ada di besok ya. Dan di sini di set pot ini dia juga terdapat seperti cooling ya, betul. Ini dia terdapat radiator exit atau louver exit yang berada di atas set pot tersebut. Dan di sini juga terdapat engine louver exit ya. Jadi di sini untuk membuang panas, di sini juga membuang panas. Di sini untuk radiatornya, di sini untuk membuang panas dari mesin tersebut. Dan ya seperti itu. Dan kita lanjut lagi. Tadi floor udah, di sini ada terdapat end plate ya. Di sini juga ada terdapat winglet yang di ujung end plate tersebut untuk mendistribusikan angin ke atas wheel cover ini. Dan di sini dia terdapat winglet kecil ya. Kita lihat di sini dia terdapat winglet kecil seperti ini bentuknya. Saya akan carikan fotonya dulu biar lebih jelas. Sebentar. Nah, di sini dia terdapat winglet kecil yang berbentuk mengarahkan ke bawah seperti ini. Dia berbentuk melengkung ke arah bawah seperti ini. Dia untuk menspesifikasikan angin tersebut yang berada di engine body ini untuk mengarahkan angin tersebut ke bawah sini. Secara sedikit-sedikit lah ya, karena dia juga bentuknya kecil. Dan ya, dia di sini terdapat winglet kecil untuk mengarahkan angin tersebut ke bawah. Kita balik lagi ke samping, dan di sini terdapat coke bottle di sini, dan di sini ada roll hoop-nya. Di sini ada desain model Canon ya. Seperti di beberapa waktu lalu gue sudah bahas model Canon tersebut untuk memisahkan airflow udara yang ada di bagian atas mobil, bagian atas sini, untuk membuang engine heat ke bagian ke bagian coke bottle, ke bagian bawah rear wing. Jadi di sini untuk membuang panas, dan di sini untuk khusus airflow yang dingin. Jadi Mercedes memisahkannya antara airflow panas dengan airflow dingin dengan desain coke bottle ini. Dan di sini terdapat floor yang mengarahkan angin tersebut ke bawah dan ke arah coke bottle tersebut. Ini ada area coke bottle, dan angin tersebut bergerak ke arah sini, lalu ke arah sini, menyapu ini, dan di sini penuh dengan angin udara tersebut ya. Jadi di sini semua menyatu semua, antara airflow dengan tekanan tinggi dan tekanan rendah, antara engine heat. Pokoknya persis seperti Ferrari pada waktu itu dengan desain kolamnya. Dan ya, di sini semua menyatu, kecuali di sini dia tidak menyatu karena dia terdapat desain Canon untuk memisahkan airflow angin dingin dengan angin panas seperti itu. Dari sini dia terdapat coke bottle untuk mengarahkan angin tersebut ke arah diffuser ya, seperti sini. Dan ya, angin tersebut lari ke rear wing dan ke bagian sini ke DRS, dan diffuser
dan beam wingnya seperti ini. Jadi ini adalah rear wing, DRS, ini adalah diffuser, ini adalah di beam wing dan di sini adalah diffusernya. Oke, seperti itu. Untuk bagian sampingnya ada apa saja? Gue akan bahas secara singkat karena ya gue ingin menjaga rahasia di detailnya ya. Jadi setpot ini mempunyai keunikan. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui secara spesifik airflow yang ada di udara samping setpot ini seperti apa, nanti akan ada di part 2. So ini adalah part pertama. Thank you sudah menonton. Let's go kita ke part 2. Thank you guys, and see you on the next video di part 2 ya besok. Bye bye.